Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Aditya Nugraha, NPM 17 12 11 011277. Sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan dengan hukum pidana nasional. Pidana internasional dapat disingkat dengan API, merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarang kategori kejahatan tertentu. Hubungan pidana internasional juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional karena memiliki aspek internasional pada hakikatnya. API diberlakukan pada hukum antar bangsa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional. Sejarah singkat. Tuntutan internasional perihal kejahatan perang menuntut antar bangsa memperlakukan hukum yang mengetahui seperangkat aturan tentang tantangan perangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diperlakukan karena banyaknya kejahatan perang yang diketahui oleh negara internasional. Salah satunya kejahatan genosida tahun 1981 terhadap pemimpin Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia, pembataran suku Kudu di Turki dan pembataran oleh Nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya Status Roma untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi, genosida, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Contohnya di era abad 16-18 Masehi, tempatnya pada era kerajaan Romawi di bawah Kaisar Justinianus, di mana dengan kekuatan Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian keseluruhan kerajaan Romawi, termasuk jajahannya. Pengaturan tersebut berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum, di antara Cicero dan Augustinus. Jika peraturan atas kebiasaan dan hukum Tuhan tersebut dilanggar, maka kemudian dikenal sebagai kejahatan internasional. Faktor-faktor pendorong perkembangan hukum pidana internasional yaitu 3. Kemajuan sains teknologi yang pesat sehingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana baru. 2. Timbulnya kesadaran umat manusia atas penghormatan nilai-nilai kemanusiaan universal. 3. Kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan bekerjasama dalam menghadapi masalah bersama. Hubungan hukum pidana internasional dengan hukum nasional. Terhadap 2 pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu 2. 1. Teori menganalisis bahwa hukum internasional dapat hukum nasional merupakan 2 aspek-aspek dari satu sistem hukum. 2. Teori dualisme, yaitu bahwa hukum memperlihat internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan 2 sistem yang berbeda. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai teori mendisime dan teori dualisme, yaitu beberapa pendapat para ahli hukum mengenai teori monolisme dan teori dualisme, yaitu 1. Hans Kelsen
melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara maupun kesatuan lainnya. Yang bukan negara artinya hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan hukum mengikat individu secara perorangan. 2. Draper dan Strom sebagai penganut teori dualisme yang melihat hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua hal yang terpisah, terlebih dalam dua modern di mana negara mempunyai kedaulatan kesadaran nantinya baik hukum internasional maupun hukum nasional adalah aturan. Hubungan hukum pidana internasional bagian hukum nasional. Terdapat dua pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu 1. Teori monisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem hukum. 2. Teori dualisme, yaitu bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem yang berada. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenali teori monisme dan teori dualisme, yaitu beberapa pendapat para ahli hukum mengenai teori monisme dan teori dualisme, yaitu Harus Kelsen melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara maupun kesatuan lainnya. Yang bukan negara artinya hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan hukum mengikat individu secara perorangan. 2. Draper dan Strom. Sabar. 2. Ulang lagi dari 2. 3. Draper dan Strom sebagai penganut teori dualisme melihat hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua hal yang terpisah, terlebih dalam dunia modern di mana negara mempunyai kedaulatan dan kesadaran, artinya baik hukum internasional maupun hukum nasional adalah aturan. 3. Edi O.S. Francis, hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional adalah hubungan yang bersifat komplementer antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki arti dalam rangka peringatkan hukum itu sendiri. Contoh 1. Asas hukum pidana nasional yang diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional, yaitu dalam ketentuan KUHP semua negara khususnya berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. 2. Tindakan yang dilakukan sebagai kejahatan internasional oleh hukum pidana kemudian dihadapi dalam ketentuannya dan ketentuan dalam hukum pidana nasional dengan tujuan agar kejahatan terlebih tidak terjadi di dengannya. Jadi kesimpulannya, banyaknya kejahatan perang dan pelanggaran berat yang terjadi menjadi beberapa fakta yang mendorong antar negara untuk membentuk hukum pidana internasional. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.